Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah, Bapak Ibu peserta Sekolah Bahasa Arab ULC Institute yang berbahagia, pada malam hari ini kita bertemu kembali dalam rangka melanjutkan kajian ilmu Nahu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini bermanfaat hendaknya dan dinilai sebagai ibadah juga oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita belajar ya. Kita belajar ilmu yang digunakan untuk memahami Al-Quran dan Hadis. Oke, seperti biasa, sebelum kita mulai, mari kita awali pertemuan ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Kita hadiahkan semisal pahalanya buat segenap orang tua, para guru, dan semua orang yang sudah berjasa dalam kehidupan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi wa auladihi wal mahdi khalifatihi ajmain. Thumma ila jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wal syuhada'i was salihin was sahabati wat tabi'in wat tabi'it tabi'in wal ulama'il 'amilin والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين ثم إلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا ولقرباتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولمشائخنا ولمشائخ مشائخنا ولأستاذنا ولأساتذتنا ولطلابنا ولطالباتنا ولتلاميذنا ولتلميذاتنا ولمن أحسن إلينا بالخير ولمن أسأنا إليهم ولمن أوصانا بالدعاء ونخص خصوصا إلى جميع مدرسنا ومعلمنا في هذا الفن نافعنا الله بهم وبعلومهم في الدين والدنيا والآخرة شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Baik, Bapak Ibu, pada pertemuan minggu lalu kita sudah selesai membahas jenis yang pertama ya dari pembagian fi'il mabni yang disebut dengan fi'il maudhi ya. Jadi fi'il secara umum bisa kita bagi berapa, Bapak Ibu? Ada dua ya. Ada fi'il mu'rab, kemudian ada fi'il mabni. Nah, kalau yang mu'rab kita sudah selesai, ada 3 ya. Ada fi'il mudhari' sahih akhir, fi'il mudhari' mu'tal akhir, dan yang terakhir af'alul khamsah. Itu fi'il yang 5. Nah, 3-tiganya punya rumus perubahan yang berbeda dan sudah kita bahas semua. Nah, kemudian fi'il mabni juga ada 3 ya. Nah, yang pertama apa? Fi'il madhi. Nah, kemudian yang kedua fi'il amar. Nah, yang ketiga fi'il mudhari' yang bersambung dengan nun taukid mubasyirah. Nah, yang sudah kita bahas itu baru yang pertama ya, fi'il madhi. Oke. Nah, terkait dengan fi'il madhi, pada minggu lalu kita sudah bahas pengertiannya. Apa itu fi'il madhi, Bapak Ibu? Kata kerja yang menunjukkan kejadian pada masa lampau sebelum diceritakan. Ucapkan. Nah, sebelum diucapkan artinya kejadiannya terjadi duluan, kemudian baru kita ceritakan ke orang lain ya. Nah, itu yang disebut dengan fi'il madhi.
Nah, kemudian ada berapa jenis ciri-ciri dari fi'il madhi? Yang pertama, menunjukkan kejadian pada masa lampau. Oke, terus bisa dimasuki oleh ta ta'nis yang sukun ya. Ya, Nah, Ustaz. jika fa'ilnya Fa'il dari fi'il madhi. Nah, jika fa'ilnya Jika fa'il dari fi'il mu'annas. madhi tersebut berbentuk isim mu'annas. Nah, oke. Jadi harus ada ta ta'nis di akhirnya. Dorobat, nasarat, la'ibat ya dan lain-lain. Oke. Kemudian dia juga bisa dimasuki oleh qad ya, qad yang bermakna tahqiq. Ya, tahqiq itu artinya sungguh. Sungguh. Nah, qad. Tapi kalau masuk ke fi'il mudhari maknanya taklil. Kadang-kadang. Nah, kadang-kadang maknanya. Oke. Kemudian apa lagi? Kemudian fi'il madhi selalu dimabni fathah. Nah, hukumnya selama tidak Nah, bersambung dengan waw jama dan domir rofa mutaharrik. Oke. Jadi hukum terkait dengan hukum fi'il madhi kita sudah bahas ada 3 ya. Ada mabni fathah, ada mabni dhammah, dan ada mabni sukun. Oke, mabni fathah ketika dia tidak berhubungan atau bersambung dengan waw jama' atau domir rofa mutaharrik. Nah, berarti dia mabni fathah. Kalau mabni dhammah ketika dia bersambung dengan waw jama'. Nah, dengan waw jama'. Kemudian mabni sukun ketika dia bersambung dengan domir rofa mutaharrik. Nah, apa itu domir rofa mutaharrik? Nah, domir yang berposisi sebagai fa'il dan dia berharkat. Ya, nah itu disebut dengan domir rofa mutaharrik. Contohnya fa'altu. Nah, tu itu namanya domir rofa mutaharrik. Fa'alna. Nah, itu namanya domir rofa mutaharrik. Fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, ti, tuma, tuma. Nah, itu semuanya disebut dengan domir rofa mutaharrik. Ya, domir yang berposisi sebagai fa'il dan dia berharkat. Nah, itu namanya domir rofa mutaharrik. Oke. Berarti ada 3 hukum dari fi'il madhi. Oke, terus apa lagi Bapak Ibu? Fi'il madhi punya 38 pola atau wazan. Ya. Insyaallah awal Agustus kita akan mulai bahas ilmu shorof. Nah, dalam ilmu shorof itu fi'il madhi ada 38 polanya. Ya. Nanti ada yang disebut dengan pola sulasi mujarrad, pola rubai mujarrad, rubai mulhaq, rubai mazid 1 huruf, mazid 2 huruf, mazid 3 huruf, dan lain sebagainya. Nah, totalnya ada 38 wazan. Nah, insya Allah semuanya akan kita bahas nanti di bahasan shorof ya. Insya Allah mulai Agustus. Oke, kemudian fi'il madhi juga punya 14 tasrif lughawi. Nah, ini kemarin sudah lancar semua kayaknya ya. Tasrif lughawi sama dengan fi'il mudhari. Kalau fi'il mudhari punya 14, maka fi'il madhi juga punya 14 tasrifan. Ya. Nah, misalnya akala. Gimana cara nasrifnya akala? Akala, akala, akalu. Oke. Akalta, akalta. Akalat, akalat. Oh iya. Akalata, akalna. Oke, akalta, akaltuma, akaltum, akaltum, akalti, akalti, akaltuma, akaltuma, akaltunna, akaltu, akaltu. akalna. Nah, akaltu, akalna. Nah, itu tasrif lughawi untuk fi'il madhi ya. Tasrif lughawi itu artinya tasrif fi'il madhi yang disesuaikan dengan dhamir yang menyertainya. Nah, itu namanya tasrif lughawi. Ya. Nah, atau adapun tasrif istilahi, nah nanti insya Allah kita bahas di ilmu saraf. Oke. Masih ada lagi yang lain, Bapak Ibu, cirinya? Fi'il madhi bisa dimabni majhul ya. Fi'il madhi juga bisa dimabni majhul. Nah, bagaimana cara memajhulkan fi'il madhi? Dengan cara mendomahkan awalnya dan mengkasrohkan huruf sebelum akhirnya, Ustaz. Nah, oke. Jadi fi'il madhi bisa juga dimajhulkan. Apa maksudnya dimajhulkan? Dia dijadikan menjadi fi'il yang pasif.
dalam bahasa Indonesia ada kata kerja aktif, ada kata kerja pasif. Ya, kalau yang aktif biasanya berawalan mo kalau diterjemahkan. Tapi kalau yang pasif dia diterjemahkan dengan awalan di. Ya. Nah, dalam bahasa Arab juga ada, ya, namanya fi'il madhi bina majhul. Nah, caranya seperti yang tadi, dhammahkan huruf pertamanya dan kasrahkan huruf sebelum akhir. Akhirnya. Berarti kalau akala, jadikan majhul, akala. Ukila. 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 Kataba. Kutiba. Kutiba. La'iba. Lu'iba. Lu'iba. Akhadha. Ukhidha. Nah, kemudian sajada. Sujida. Sujida, ya. Nah, itu dia sudah menjadi fi'il bina majhul. Kalau fi'il bina majhul, kata yang sesudahnya disebut dengan naibul fa'il. Ya, bukan fa'il namanya, tapi naibul fa'il. Nah, jadi isim-isim yang rofa itu kita tambah satu. Kalau dulu ketika isim itu berposisi sebagai mubtada, khobar, fa'il. Nah, tambah satu lagi, naibul fa'il. Nah, berarti naibul fa'il juga rofa nanti hukumnya. Nah, seperti itu. Oke, kira-kira ada yang ragu Bapak Ibu tentang pengertian ataupun ciri-ciri fi'il madhi? Atau tasrifnya? Oke, nah untuk memastikan, nah ini kebetulan saya sudah bikin latihan sangat ringan ini ya, sangat ringan sekali. Nah, kita nggak tahu nih kalau masing-masing apakah memungkinkan Bapak Ibu? Ya satu aja ya, satu orang jawab satu gitu. Misalnya akala madhinya, tasrif mudhari'nya, kemudian tasrif mudhari' yang disambung dengan nun taukid sakilah. Nah, kita tes ya. Kita coba bersama dulu Bapak Ibu. Ya, kita mulai dari akala. Ya, akala tasrif fi'il madhinya. Oke. 1 2 3. Akala, akalu. Oke, terus akalats, akalna. Akalata. Ya, akalna. Oke, terus akalta, akaltuma, akaltum. Oke, terus akaltuma, akaltuna. Akaltu, akalna. Nah, akaltu, akalna. Oke, itu tasrif fi'il madhi akala. Nah, sekarang mudhari'nya akala ya'kulu. Oke, berarti ya'kulu. Gimana tasrif mudhari'nya? Ya. Nyanyi nggak Ustaz? Biasa dulu ya. Yang biasa dulu, Mbak. Ya'kulu ya'kulani. Ya'kulu ya'kulani. Oke, terus ta'kulu ta'kulani. Ya'kulna. Ta'kulu ta'kulani. Ta'kuluna. Ta'kulina. Ta'kulani. Kulna. Akulu na'kulu. Oke. Nah, fi'il mudhari' biasa ini. Nah, sekarang mudhari' yang disambungkan dengan nun taukid sakilah. Kalau ya'kulu jadi apa? Ya'kulanna. Ya. Oke, 1 2 3. Ya'kulanna. Ya. Kulani. Ya'kulunna. Oke, ta'kulanna. Ta'kulani. Ya'kulnani. Oke, ta'kulanna. Ta'kulani. Ta'kulunna. Ta'kulinna. Ta'kulnani. Akulanna. Ada berapa tasrifannya? 14 ya. Oke, terakhir Bapak Ibu. Mudhari' yang nyambung dengan nun taukid khafifah. Ada berapa tasrifannya? 8. Nah, ada 8 ya. Oke. Ya'kulu, masukkan nun taukid khafifah.
Yakulan. Yakulan. Yakulun. Yakulun. Takulan. Takulan. Oke, takulan. Takulan. Takulun. Takulun. Takulin. Kulin. Akulan. Nakulan. Nankulan. Nah, oke. Jadi hanya 8 ya. Mudhari ketika bersambung dengan nun taukid khafifah, tasrifannya hanya ada 8. Yakulan, yakulun, takulan. Takulan, takulun, takulin. Akulan, nakulan. Nah, gitu ya. Oke, sekarang nah ini masing-masing sekarang. Oke, kataba. Fi'il madhi dulu. Siapa Bapak Ibu? Silakan. Kataba, fi'il madhi gampang ini, silakan. Kataba. Oke, Bu Renia. Oke. Silakan, Bu. Kataba, katabu. Ya. Katabat, katabata, katabna. Ya. Katabata, katabtuma, katabatum. Ya. Katabati, katabatuma, katabatunna. Katabatu, Oke. katabna. Oke. Wow, Fi'il madhi ya. Oke, sekarang fi'il mudhari'nya yaktubu. Yang lain selain Bu Renia. Yaktubu, Nah, Bu Suciati, silakan Bu. yaktubani, yaktubuna. Ya. Taktubu, taktubani, taktubna. Yaktubna. Yaktubna. Oke. Taktubu, taktubani, taktubuna. Ya. Taktubina, taktubani, taktubna. Ya. Aktubu, naktubu. Nah, ya, aktubu, naktubu. Nah, oke, benar Bu ya. Nah, cuma di ghaib yang jamak ghaibah itu yaktubna ya, bukan taktubna. Yaktubna. Oke. Sekarang pindahkan ke fi'il mudhari yang disertai nun taukid saqilah, yaktubu. Jadi apa dia? Silakan Bapak Ibu. Yaktubanna. Nah, Bu Renia lagi. Oke, silakan Bu. Susah. Dicoba dulu Bu, silakan. Yaktubanna. Ya. Yaktubani. Oh, yaktubani. Oke. Yaktubunna. Yaktubunna. Oke. Terus. Taktubanna. Ya. Taktubani. Ya. Yaktubnani. Ya. Oke, terus ya mukhatab. Taktubanna. Ya. Taktubani. Ya. Taktubunna. Ya. Taktubinna. Taktubani. Taktubnani. Ya. Aktubanna. Naktubanna. Nah, aktubanna, naktubanna. Ya, oke, benar Bu ya. Tinggal dibiasakan ini. Tinggal dibiasakan, insya Allah lancar Bu. Tapi artinya nggak ngerti ya Pak Ustadz ya. Itu kalau ya sama Bu, terjemahannya sama. Kataba ini telah menulis. Yes. Kalau yaktubu 2 orang gitu ya. sedang. Ya, itu domirnya aja yang beda Bu. Gitu. Nah, domirnya beda. Yaktubu dia seorang laki-laki sedang menulis. Yaktubani dia 2 orang laki-laki sedang menulis. Yaktubuna mereka laki-laki sedang menulis. Nah, bedanya dengan nun taukid sakilah, maknanya lebih kuat, itu aja bedanya. Yaktubanna dia seorang laki-laki benar-benar sedang menulis. Yaktubana, yaktubani dia 2 orang laki-laki benar-benar sedang menulis. Yaktubunna mereka laki-laki benar-benar sedang menulis. Nah, jadi yang beda itu cuma penekanannya saja Bu. Ya, kalau maknanya sama semua. Mulai dari huwa, huma, hum, hiya, huma, huna, anta, antum, antum, anti, antum, antuna, ana, nahnu. Nah, urutkan sesuai itu aja domirnya. Terima kasih. Ya. Oke, ya sekarang yaktubu tapi disambung dengan nun taukid khafifah. Oke, silakan Bapak Ibu. Selain Ibu Renia dengan Bu Suci. Silakan Bapak yang Bapak-bapaknya belum ini. Oke, silakan.
Yang khafifah cuma 8. Kalau 8 kan lebih mudah ya. Hanya 8. Kalau yang tadi 14. Saya Ustaz. Ustaz. Ya, Mbak Nafiah dulu, silakan. Mbak. Ya Ustaz, terima kasih Ustaz. Ya. Yaktuban, Ya. yaktubun, Nah, yaktubun. Yaktuban, taktiban. Taktuban. Oh, taktuban ya Ustaz. Ya. Taktuban, taktiban. Nah, jangan diubah huruf sebelum akhirnya. Taktuban. Tetap yang diubah cuma huruf mudharaahnya saja, Mbak. Taktuban. Ya, taktuban, taktubun, ya. Taktubin, ya. Aktuban, naktuban. Ya. Nah, aktuban, naktuban. Nah, oke. Cuma 8 ya. Yaktuban, yaktubun, taktuban, taktubun, taktubin, aktuban, naktuban ya. Jadi huruf sebelum akhirnya tetap tidak berubah. Oke, sekarang laiba Bapak Ibu. Silakan yang belum laiba. Ini yang mudah nih, fi'il madhi. Oke, yang belum silakan. Nah, Pak Khairul Umam. Oke, silakan Pak. Laiba. Ya. Ya. Laibna. Oke, ya. Benar Pak Umam ya. Sekarang fi'il mudhari'nya yal'abu. Pak Wahyudin mungkin silakan Pak. Yal'abu ya Ustaz. Ya. Salah. Yal'abu, yal'abani, yal'abuna. Yal'abu, tal'abani, tal'abna. Yal'abna. Oh iya, yal'abna. Yal'abna. Tal'abu, tal'abani, tal'ibuna. Tal'abuna. Oh iya betul. Yang tadi yal'abna, yal'abun. Iya. Tal'abu, tal'abani, tal'abuna. Oke. Tal'abina, tal'abani, tal'abna. Oke. Al'abu, nal'abu. Al'abu, nal'abu. Oke. Alhamdulillah Pak ya. Tinggal yang jamak ghaibahnya tadi. Jamak ghaibahnya bukan tal'abna ya, tapi yal'abna. Nah, itu yang sering ini ya. Kita ngiranya sama tak semua. Yang ya itu ada 4 ya, Bapak Ibu. Yal'abu, yal'abani, yal'abuna, kemudian yal'abna. Ya, di jamak ghaibah. Jamak ghaibah iya. Nah, oke. Nah, sekarang nyambung dengan nun taukid sakilah. Yal'abanna. Oke, silakan Bapak Ibu yang belum. Ini nggak usah takut ya Bapak Ibu. Kita sama-sama belajar ini. Oke, silakan. Yal'abanna, yal'abani, yal'abunna ya. Tal'abanna, tal'abani, yal'abnani. Tal'abanna, tal'abani, tal'abunna, tal'abinna, tal'abani, tal'abnani, al'abanna, nal'abanna. Oke. Sekarang nun taukid khafifah. Yal'aban, yal'abun, tal'aban, nal'aban. Nah, oke. Mudah ya. Oke, sekarang yang terakhir sajada. Oke, bersama Bapak Ibu. Sajada fil madhi. Sajada, sajadata, sajadna, sajadta, sajadtuma, sajadtum, sajadti, sajadtuma, sajadtunna, sajadtu, sajadna. Oke, mudhari'nya yasjudu. Yasjudu, yasjudani, yasjuduna, tasjudu, tasjudani, yasjudna.
Tasjudu, tasjudani, tasjuduna, tasjudina, tasjudani, tasjudna, tasjudna, asjudu, nasjudu. Oke, dengan nun taukid sakilah. Yasjudanna, yasjudani, yasjudunna. Tasjudanna, tasjudani, yasjudnani. Tasjudanna, tasjudani, tasjudunna, tasjudinna, tasjudani, tasjudnani, asjudanna, nasjudanna. Nah, terakhir dengan nun taukid khafifah, yasjudan, Yasjudun, tasjudan, tasjudun, tasjudin, nasjudan. Nah, oke. Asjudan, nasjudan ya. Oke, nah ini. Nah, ini yang sudah kita bahas ya. Nanti ditambah lagi dengan satu fi'il amar. Nanti kalau seandainya sudah kita pelajari, ada fi'il amar. Nah, fi'il amar biasa, kemudian fi'il amar dengan nun taukid sakilah. Nah, jadi nun fi'il amar juga bisa dimasuki nun taukid ya. Kemudian fi'il amar dengan nun taukid khafifah. Nah, jadi lengkap nanti. Ya, insya Allah fi'il amar setelah ini kita bahas. Oke, jadi semuanya ini kalau bisa Bapak Ibu lancarkan ya. Jadi misalnya fi'il amar, uktub ya, uktub, uktuba, uktubu, uktubi, uktuba, uktubna. Kemudian nun taukid sakilah misalnya nanti. Uktubanna, uktubani, uktubunna, uktubinna, uktubani, uktubnani. Nah, seperti itu. Kalau fi'il amar dengan nun taukid khafifah cuma 3. Uktuban, uktubun, uktubin. Wah, sudah hafal Ustaz. Hafal ya. Nah, cuma 3. Jadi nanti satu fi'il nanti Bapak Ibu bisa mentasrifnya jadi berapa ini? Bisa 7 tasrifan ya. Wah. Nah, insya Allah nanti. Ini hasil akhir dari bahasan fi'il ya, insya Allah. Oke. Kemudian ini kita ada analisis sederhana juga. Di sini ada beberapa jumlah yang saya ambilkan dari ayat Al-Qur'an. Nah, di sini ada fi'il madhi. Ya, ada beberapa fi'il madhi yang akan kita coba analisis dengan PHTA dan JFH. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah ada yang mencoba ya. Nah, sekarang kita mulai dari yang pertama dulu. Qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ya, kami berfirman atau kami berkata kata Allah lil malaikati kepada para malaikat. Usjudu, sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu, maka mereka pun sujud illa iblis, kecuali iblis. Oke. Di sini ada fi'il madhi Bapak Ibu? Ada. Sudah saya garis bawahi ya. Ada qulna, kemudian ada sajadu. Adapun usjudu, ini apa kira-kira? Usjudu. Amar. Nah, dia fi'il amar ini. Ya, fi'il amar belum. Fi'il amar nanti, insya Allah setelah ini. Nah, sekarang kita coba menganalisis qulna, Bapak Ibu. Ini berapa kalimat qulna? 2. Qulna 2 ya, ada qul, ada na. Nah, sekarang qul dulu. Qul. Kira-kira gimana cara analisisnya? Qul, posisinya Fi'il. posisinya fi'il, hukumnya Mabni. nah, hukumnya mabni, tanda mabninya Sukun. nah, mabninya sukun ya. Mabni sukun, alasannya Bapak Ibu? Disambung dengan karena dia fi'il madhi yang bersambung dengan apa? dengan domir rofa mutaharik. Dengan domir rofa mutaharik. Ya, domir rofa mutaharik ya. Nah, ini domir rofa mutaharik. Oke.
Nah, sekarang na, Bapak Ibu. Nah, ini sebagai apa kira-kira? Posisinya Nya fa'il, posisinya fa'il. Oke, posisinya fa'il, hukumnya rofa, rofa atau mabni, Bapak Ibu. mabni. Nah, karena na itu masuk golongan isim domir ya. Isim domir mabni. Oke. Tanda mabninya Sukun. Sukun. nah, yang kita pandang itu yang huruf terakhirnya ya. Alif. Nah, alif di sini mabni mabni sukun. Dia tidak berharkat. Nah, tidak berharkatnya itu diartikan sebagai sukun. Oke. Kenapa mabni sukun? Domir rofa muttasil baris. Karena itu ya domir rofa muttasil baris. Rofa. Kenapa rofa? Karena posisinya sebagai fa'il. Oke, kenapa muttasil Bapak Ibu? Karena bersambung. Oke, kenapa baris? Terlihat. Karena dia terlihat. Oke. Udah lancar semua ini ya. Oke. Lil malaikati. Lil malaikati. Malaikati. Kira-kira posisinya apa Bapak Ibu? Majrur. Majrur. Majrur dengan Li. ya. Terus hukumnya Jer. jer. Tanda jernya Kasroh. kasroh. Alasannya Itu isi mufrad. malaikah. Para malaikat. Jamak. Nah, jamak apa, Mbak? Jamak muzakkar. Nah, jamak taksir dia. Ada salah. Malaikat jamak taksir. Dia jamak taksir. Mufradnya malakun. Malakun. Nah, malakun mufrad. Ya, malakun itu mufrad, malaikah jamaknya. Ya, jadi malaikah itu jamak taksir. Nah, kemudian adama. Kira-kira apa ini adama? Majrur. Majrur juga, Bu ya. Majrur dengan li. Hukumnya Jer. jer. Tanda jernya Fathah. fathah bukan kasrah. Kenapa fathah, Bapak Ibu? Isim ghairu munsharif. Karena dia IGM. Kenapa dia IGM? Nama ajam. Karena dia nama karena dia isim alam yang ajam ya, yang non Arab, yang di bahasa Arabkan Adam. Tapi bisa juga karena dia berpola fiil, bisa juga adama sewazan dengan amana. Ya, dia sewazan dengan fiil madhi. Nah, dia isim alam yang polanya sama dengan pola fiil. Li adama. Oke. Nah, sekarang fasajadu. Ya, fasajadu. Nah, fa-nya kira-kira apa nih Bapak Ibu? Fa. Atof. Fasajadu. Qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu. Oh, ini. Nah, bisa ya. Kalau kita anggap sebagai sebagai yang lebih tepatnya dia sebagai fa jawab ya, Bu ya. Jawab salah. Fa jawab amar namanya. Usjudu. Jawab amar. Usjudu, sujudlah kalian. Fasajadu, maka mereka pun sujud. Nah, fasajadu. Oke, sekarang fasajadu. Nah, gimana caranya? Sajadu. Fiil. Nah, posisinya fiil. Hukumnya sekarang. Mabni. Oke, tanda mabninya, Bu. Hadfunun. Mabni apa dia? Mabni. Ingat, hukum fi'il madhi itu cuma 3. Mabni fathah, mabni dhammah, mabni sukun. Disukun. Fasajadu. Iya. Mabni dhammah. Mabni dhammah. Mabni dhammah dia. Kenapa mabni dhammah? Karena bersambung dengan waw jamak. Karena dia fi'il madhi yang bersambung dengan waw jamak. Dengan waw jamak. Kalau yang kulna tadi karena dia fi'il madhi yang bersambung dengan dhamir rafa mutaharrik. Nah, kalau ini dengan dhamir rafa dengan waw jamak ya, dengan waw jamak. Kenapa waw jamak ini tidak bisa kita sebut dhamir rafa mutaharrik? Kenapa waw jamak gitu? Tidak berharokat. Ya, karena dia tidak berharkat.
Sukun ini kan tidak harkat, Pak ya. Sukun itu tidak dianggap harkat sebenarnya. Nah, itu makanya waw kita khususkan penyebutannya dengan waw jamak. Bukan dhamir rafa mutaharrik. Nah, itu bedanya ya. Walaupun dia sama-sama dhamir rafa, tapi bedanya kalau ya, ini dhamir rafa mutaharrik, sementara kalau waw, nah ini dhamir rafa saja. Atau bisa yang lazim disebut dengan waw jamak. Nah, alifnya disebut apa ini Bapak Ibu? Alif. Alif fariqah. Nah, alif fariqah. Alif yang membedakan antara waw jamak dan waw atof. Oke. Nah, terakhir iblisa. Kira-kira jadi apa iblisa? Mustasna. Nah, oke. Ini belum kita bahas sebenarnya. Tapi dulu di angkatan sebelumnya pernah ya. Nah, iblisa namanya mustasna, Bapak Ibu. Ya, mustasna. Hukumnya nasab. Ya, tanda nasabnya fathah. Kenapa fathah? Karena dia Imufrad. IGM. Nah, Iblis. dia isim ghairu munsharif Bu, iblis ini. Ya. Dia iblis isim ghairu munsharif karena karena dia isim alam yang ajam. Nah, karena non Arab ini iblis. Itu makanya dia tidak boleh tanwin. Oh, iblis. Nah, iblis itu iblisa bukan iblisan ya. Oke. Ada yang ragu Bapak Ibu ini? Qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Oh, Ustaz izin bertanya. Ya, silakan Pak Wahyudin. Apa berarti kalau kita melihat mabninya itu di harokat sebelum domir setelahnya ya Ustaz ya? Yang mana Pak? Kayak misalnya fiil itu mabni apa itu sebelum harokat sebelum domirnya ya Ustaz? Ya, mabninya itu mabni apa? Kita lihat di huruf terakhirnya Pak. Nah, huruf terakhir fiilnya. Misalnya qul. Nah, huruf terakhirnya lam kan? Nah, mabni sukun dia. Kemudian fasajadu. Nah, huruf terakhirnya apa Pak? Fasajadu. Itu huruf dal itu ya Ustaz. Dal. Nah, karena huruf terakhirnya dhammah, maka dia mabni dhammah. Ya, mabni dhammah. Nah, seperti itu Pak. Jadi huruf terakhirnya yang kita lihat. Oh, kalau yang di tasrif itu berarti sudah bersambung dengan domir-domir ya Ustaz ya? Iya, baru ingat ya. Nah, kalau yang tasrif ya. Sajadah, sajadah, sajadu. Nah, sajadu. Iya. Nah, ini posisinya di jamak ghaib. Jamak ghaib ya. Nah, jamak ghaib dia. Sama ini Ustaz, apa namanya kalau kulna itu kul ya itu ya. Nah, ini kulna ya. Kulna ini tasrifnya agak beda Pak, karena binanya nanti berbeda ya. Nanti dalam ilmu shorof kita akan jelaskan. Oh iya. Jadi qala ini nama binanya adalah bina ajwaf. Dia fi'il madhi tapi berbina ajwaf. Kenapa ajwaf? Karena huruf tengahnya huruf ilat nanti. Nah, nanti ada istilah-istilah di ilmu shorof yang akan kita sebutkan. Nah, itu makanya tasrifannya agak beda dengan fi'il yang sahih. Sajadu kan? Nah, jadi qala tasrifannya qala qalu qalat qalata qulna. Nah, qulna jadinya. Ya, asalnya adalah qawalna. Qawalna, tapi kenapa qulna? Karena dia mengalami proses i'lal namanya. Nah, nanti kita di ilmu shorof akan bahas, Pak. Ya. Qulna, bukan qolna tapi qulna. Oke, qulta qultuma qultum, qulti qultuma qultunna, qultu qulna. Nah, berarti posisinya di mana nih qulna? Mutakallim ma'ahu ghairuhu. Nah, mutakallim mu'azzim nafsahu. Karena Allah tidak mungkin banyak. Oh iya. Kalau ma'ahu ghairuhu berarti bersama Allah itu ada yang lain. Padahal Allah cuma satu ya. Nah, jadi mutakallim mu'azzim nafsahu.
Nah, seperti itu, Pak. Baik, Ustaz. Terima kasih banyak, Ustaz. Ya, sama-sama, Pak. Oke, silakan Bapak Ibu yang lain kalau ada yang ragu. Tanya Ustaz, Ya, silakan Pak Umam. kalau kot itu masuk ke fi'il madhi, itu kan maknanya sungguh, Ustaz. Iya. Sedangkan fi'il itu ketika ada nun taukid itu kan juga sungguh atau benar-benar, Ustaz. Berarti kot ini juga termasuk taukid juga, Ustaz. Iya, Pak. Jadi ada taukid itu ada beberapa, Pak. Ya. Kata-kata yang bisa memperkuat makna dari ungkapan itu nanti ada beberapa, ya. Di antaranya yang pertama itu ada nun taukid. Nah, nun taukid ini ada dua derajatnya, ada yang sakilah, ada yang khafifah. Oke, satu. Kemudian qad, nah itu juga bisa menjadi ada taukid. Ya, dia bisa memperkuat juga. Tapi kalau dia masuk ke fi'il madhi ya, yang maknanya tahqiq. Nah, dia bermakna taukid juga sekalian. Kemudian ada taukid itu juga bisa dengan lamul ibtida namanya, Pak. Ya, lamul ibtida. Nah, lamul ibtida itu misalnya kita masukkan di layad, misalnya layadhabanna atau layadribanna Muhammadun al-baba. Layad, nah la-nya itu disebut dengan lamul ibtida. Maknanya litaukid, untuk memperkuat. Nah, jadi bisa juga lamul ibtida. Bisa nun taukid, bisa qad yang bermakna tahqiq. Nah, kemudian ada juga lamul ibtida. Nah, yang terakhir bisa juga dengan waw qasam. Ya, waw qasam huruf ta ataupun ba yang bermakna qasam. Nah, itu untuk taukid juga, Pak. Nah, jadi taukid itu tidak hanya dengan nun taukid saja, tapi boleh dengan dengan lamul ibtida, boleh dengan qad, ya. Kemudian bisa juga dengan apa tadi? Dengan waw qasam. Nah, seperti itu. Ya Ustaz, terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama Pak. Berarti lamul ibtida ini kayak ini Ustaz. Iya. Layat jannah qati'ur rahim kayak gitu itu lamul ibtida berarti Ustaz. Kalau yang seperti itu kalau la-nya panjang, la yadkhulannal jannata, ya, jannata qati'u rahimin, ya, qati'u rahimin. Nah, kalau la-nya seperti ini bukan la ibtida, Pak. Nah, la yadkhulannal jannata qati'u rahimin. Tidak akan masuk surga. Siapa yang tidak akan masuk surga? Qati'u rahimin, orang yang memutuskan tali silaturahim. Nah, la di sini kalau dia panjang, ini la-nya namanya la nafi saja, Pak. Nah, ini la nafi, bukan lam ibtida. Kalau lam ibtida itu contohnya gini. Seperti yang saya sebut tadi, ya. Layak. Misalnya gini. La ibtida itu pendek, Pak, dia. Ya. Layak ribanna akrun al-baba. Nah, ini la-nya ini disebut lamul ibtida karena dia biasanya terletak di awal, ya. La yadribanna bakrun al-baba. Nah, tapi dia pendek. Tidak pakai alif sesudah la itu. Nah, kalau yang pakai alif, nah itu berarti dia la nafi. Bukan lamul ibtida. Nah, la yadribanna bakrun al-baba. Nah, ini sebenarnya masih bisa ditambahkan juga, Pak. La yadribanna ditambahkan dengan kalau objek atau mukhatabnya itu belum percaya juga, maka tambahkan dengan wallahi la yadribanna bakrun al-baba. Nah, seperti itu, Pak. Mau nanya Pak Ustadz,
untuk membedakan arti gitu antara itu la nahi Ya. dengan la nafi itu gimana Pak Ustadz? Bedanya gimana? Yang artinya kan la tidak nafi ya. Kalau Iya. la nahi jangan. Itu untuk peletakannya ya. Itu di mana gitu supaya bisa beda. Oh ini la nafi, oh ini la nahi. Itu di mana itu letaknya seperti apa? Oke, baik. Bagaimana cara membedakan la nafi dengan la nahi? Ya. Perbedaannya sebenarnya lebih ke ini, Bu. Bisa dari terjemahannya ya. Bisa dari kesesuaian terjemahannya dengan konteks kalimat. Nah, sebenarnya bisa kita coba ya. Ini sebenarnya la nafi atau la nahi, misal. Nah, itu artinya bisa beda. Oh ini la nahi, artinya jangan. Oh ini apa? Barangkali ada pengecualian peletakannya apa masuk ke mana begitu. Nah, mungkin bisa dari contoh ini, Bu. Nah, misalnya gini. Kira-kira ini la nahi atau la nafi? La nahi. La nafi. Nahi. Jangan. Nah, tadi dulu la nahi jangan. Nah, la nahi. Dari mana Ibu bisa tahu kalau la-nya la nahi? Karena itu artinya kan masuk ya, jangan masuk ke kelas gitu. Nah, berarti ada semacam ini, Bu. Ada semacam konteks ya atau korenah yang menunjukkan kalau la itu nahi. Ya kan? Di sini kalau kita terjemahkan la-nya la nafi bisa nggak, Bu? Tidak. Kurang tepat ya. Karena di sini ada kata seru juga, tanda seru. Tanda seru ini biasanya kan untuk larangan atau perintah kan. Nah, jadi sebenarnya untuk membedakan la itu nafi atau nahi, bisa kita lihat dari korenah yang ada pada teks. Ya, korenah yang ada pada teks. Biasanya kalau ada tanda seru di akhir, berarti itu la-nya la nahi. Tapi kalau seandainya tidak ada, misalnya gini. Nah, bisa nggak la-nya la nafi? Tidak. Bisa. Nggak pas, nggak konteksnya nggak pas ya. Bisa juga. Bisa. Tapi terjemahannya gimana kira-kira? Tidak. Dia Tidak masuk kelas. La tadkhul al-fasla. Dia tidak masuk kelas. Dia perempuan itu tidak masuk kelas. Bisa juga la-nya la nahi. La nafi, Bu. Oh gitu. Ya. Kenapa bisa la nafi? Ya. Artinya apa? Artinya dalam membedakan la itu la nafi atau la nahi itu lebih dipengaruhi oleh ini, Bu, oleh konteks kalimat sebelum dan sesudahnya, kemudian juga dengan melihat isyarat dari kata-kata kata petunjuk sesudah atau sebelumnya. Ya. Kalau dalam bentuk tulisan ya kita harus berpedoman kepada siyak, ya, kata sebelum atau kata sesudah. Tapi kalau dalam bentuk ucapan, nah itu nanti akan jelas terlihat, Bu, antara la nafi dengan la nahi itu jauh bedanya. Ya, khususnya dalam hal intonasi. Nah, intonasinya akan jauh berbeda. Kalau dalam bentuk ucapan ya itu sangat mudah dibedakan. Kalau intonasinya seperti ini, la tadkhulil fasal. La tadkhulil fasal. Nah, itu kira-kira la nahi atau la nafi? La nahi. Nah, la nahi kan karena nadanya akan mempengaruhi akan berpengaruh terhadap makna. Ya, cara pengucapan itu la tadkhulil fasal. Kamu jangan masuk kelas. Nah, gitu ya. Tapi kalau nadanya seperti ini, la tadkhulu al-fasla. La tadkhulul fasla. Nah, kalau nadanya datar seperti itu berarti dia laporan. Ya. Dia la tadkhulul fasla, dia tidak masuk kelas. Nah, jadi bisa dua, kita kelompokkan jadi dua, Bu ya. Membedakan dalam hal ucapan dan dalam hal tulisan. Kalau dalam hal ucapan itu nanti akan dipengaruhi oleh intonasi dari orang yang mengucapkan.
kemudian dipengaruhi oleh keberadaan orang yang mengucapkan. Ya, dia berada di mana, itu laporan atau larangan itu akan jelas terlihat. Tapi kalau dalam hal tulisan, nah ini nanti bisa kita lihat dari siyaqul kalam namanya. Siyaqul kalam. Apa itu siyaq? Konteks kalimat sebelum dan sesudahnya. Nah, kemudian nanti kita sesuaikan terjemahannya. Kalau terjemahannya pas, dijadikan sebagai fi'il nahi atau la nahi, nah berarti la-nya la nahi. Tapi kalau secara terjemahan tidak logis, ya kalau kita jadikan dia la nahi, tidak logis misalnya, tidak sesuai dengan alur ceritanya misalnya, maka la itu adalah la nafi. Nah, jadi cara membedakannya itu ya harus kita lihat, Bu, konteks kalimat sebelumnya. Karena kalimat itu tidak mungkin dia hanya satu saja kan? Pasti ada kalimat yang mendahuluinya atau kalimat yang mengiringinya. Nah, dari kalimat sebelum dan sesudah itulah nanti kita akan paham kalau la itu la nahikah atau la nafi. Nah, seperti itu, Bu, jawabannya. Ya, terima kasih, Ustaz. Ya, sama-sama, Bu. Oke. Masih ada, Bapak Ibu? Saya, Ustadz. Oh ya, silakan, Mbak. Saya mau nanya itu, Ustadz, yang mustasna itu apa, Ustadz? Apa nanti mau dipelajari yang akan datang? Ya, mustasna ini salah satu isim yang dibaca nasab. Oh, Nah, mustasna ini artinya kata pengecualian ya. Nah, dalam bahasa Indonesia nggak ada sebenarnya. Tapi dalam bahasa Arab, mustasna itu adalah setiap kata yang dikeluarkan dari komunitasnya. Nah, itu namanya mustasna. Dan dia terletak sesudah huruf istitsna. Nah, jadi illa dalam istilah ilmu nahwu disebut dengan huruf istitsna. Ya, huruf yang mengecualikan. Dan kata sesudah illa itu kita sebut posisinya sebagai mustatsna atau kata yang dikecualikan. Nah, nanti insya Allah kita akan bahas, Mbak. Ya, ilmu nahwu. Jadi bulan Agustus itu nanti kita selang-seling sepertinya. Jadi sorof, kemudian nahwu, sorof, nahwu. Gitu. Nah, supaya dua-duanya bisa jalan, bisa dapat gitu, bisa jalan. Baik, Ustadz. Terima kasih banyak, Ustadz. Iya, sama-sama. Oke, masih ada Bapak Ibu? Oh ya, Mbak Minisari. Oke, silakan, Mbak. Ustaz, kan itu yang ini yang lil malaika itu kan jamak taksir. Nah, iya. Tak merbutonya itu sebagai apa ya, Pak? Oke, baik. Yang T-nya itu. Iya, malaikah ini dia dianggap satu kesatuan kata, Mbak ya. Malaikah ini sigat atau bentuknya adalah jamak taksir dari kata malakun. Ya, jamaknya adalah malaikah. Nah, artinya apa? Semua bahagian huruf yang ada di kalimat malaikah ini adalah satu kata yang bentuknya adalah jamak taksir. Bukan berarti ta marbutoh yang ada di akhir ini sebagai penanda kalau malaikat itu perempuan. Bukan itu maksudnya. Ya, bukan berarti malaika ini perempuan, bukan. Tapi ta marbutohnya ini adalah bahagian dari jamak taksir malaikah. Ya, malaika. Jadi ta ini bukan tanda muannas, Pak. Ya, taknya ini bukan tanda muannas, tapi hanya sekedar bahagian dari jamak taksir. Nah, seperti itu. Dan perlu diketahui ya, banyak juga kalimat jamak taksir yang di akhirnya ada ta marbutoh. Tapi itu bukan penanda kalau kalau kalimat itu muannas, bukan. Contoh lain. Ustadzun. Apa jamaknya Bapak Ibu? Asatizah. Nah, jamaknya ada dua. Ada asatid. Satu. Ada juga asatidah. Itu berarti perempuan. Nah, bukan.
Asatizah ini bukan perempuan, Bu, tapi jamak. Iya, jamak taksir dari ustadzun. Nah, jadi jangan dikira asatizah ini ustadz ini ya. Ustadz perempuan, ustazah, bukan. Kalau jamak dari ustazah, jamaknya adalah ustadzat. Ustadzatun, ya. Ustadzatun. Nah, ini jamaknya. Kalau untuk ustazah. Tapi kalau ustadzun, asatidzah. Nah, itu. Jadi jangan salah paham juga ini Bapak Ibu. Ini bukan ustadz perempuan ya. Ustazah bukan. Selama ini yang beranggapan itu ya. Iya, kita nganggapnya jamak dari ustazah. Padahal jamak dari ustazun. Kemudian jamak dari tolibun. Apa Bapak Ibu? Tolibun apa jamaknya? Tulabun ya. Tulabun. Tapi bisa juga tolabah. Tolabatun. Nah, ini jamak dari tolibun juga. Ya, jadi tolabah ini bukan jamak dari tolibatun. Tolibatun jamaknya apa, Bu? Tolibatun. Tolibatun. Kalau tolabah? Jamak taksir. Jamak taksir dari tolibun. Apa arti tolabah? Banyak santri laki-laki. Tolabah. Nah, jadi banyak ini jamak taksir yang ada ta marbutohnya banyak. Contoh lain, kafirun. Apa jamak taksirnya? Kufarun. Kufarun bisa juga kafaroh. Kafaratun. Fajirun. Apa jamak taksirnya? Fujarun. Fujarun atau Fajaroh. fajaroh. Nah, fajaroh ini orang-orang fajir ini, orang-orang pendosa ya, ahli maksiat, fajaroh. Nah, jadi terkadang jamak taksir itu ada yang di akhirnya ada ta marbutoh, tapi dia adalah satu kesatuan kata sebagai jamak taksir. Bukan berarti dia dianggap perempuan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau jamak mu'annas salim itu pakai tanya tak seleret ya Ustadz ya? Iya, kalau jamak taksir tandanya alif dan ta saja, Bu. Tolibatun. Ya, tanya bukan tamar butoh ya. Ya, tanya bukan tamar butoh, tapi tak asli ya. Tak asli yang seperti ini. Nah, kalau tolabah atau jamak taksir yang kebetulan ada tamar butoh, nah itu taknya ya tamar butoh, bukan tak yang asli itu. Oke, tadi ada yang mau nanya, silakan, Bu. Nanya lagi boleh? Iya, silakan, Pak. Ini maaf nanya lagi Ustadz. Iya. Apa ini kalau kayaknya pernah Ustadz bilangnya cuma lupa terkait yang majhul bina majhul tadi Ustadz. Oh iya. Itu bisa untuk semua fiil Ustadz ya? Bisa pada semua bisa untuk semua fiil, ya, bisa untuk semua fiil mushtaq. Ya. Fiil mushtaq itu fiil yang bisa ditasrif, Pak. Nah, bisa untuk semua, termasuk bina fiil-fiil yang ada huruf ilatnya. Nah, itu bisa juga dimajhulkan. Misalnya qala. Jadi apa dia? Qila. Ya. Nah, qila itu dia majhul, Pak. Nah, misalnya di sini. Qala artinya telah berkata ya. Tapi kalau qila telah dikatakan. Ya, qila telah dikatakan. Ba'a. Apa tiba'a? Telah menjual ya. Nah, telah menjual. Kalau membeli itu ishtara, Bu. Ishtara. Nah, kalau telah dijual gimana? Apa bahasa Arabnya? Bi'a. Nah, bi'a. Ya, bi'a.
Nah, nanti kita akan bahas di ilmu sorof, Pak, sebenarnya. Oh. Bagaimana cara memajuhulkan fi'il madhi yang bina naqis atau bina ajwaf atau bina mithal. Nah, jadi bina fi'il madhi itu nanti ada 9, Pak, dalam ilmu sorof. Ada bina sahih, ada sahih, ada ajwaf, ada mithal, ada naqis, ada lafif, makrun, mafruq, ada mahmuz, ada mudha'af, dan lain-lain. Nah, itu semuanya bisa dimajhulkan. Ya, bisa dijadikan fi'il majhul. Dan kata sesudahnya itu berposisi sebagai naibul fa'il namanya. Nah, itu bedanya. Kalau sesudah fi'il. Ya, sama juga. Bisa juga ditasrif jadi 14. Ukilu gitu ya. Bisa Ustaz gitu ya? Ukila misalnya. Ini Pak ya. Ukila, ukilu, ukilat, ukilata, ukilna, ukilta, ukiltuma, ukiltum, ukilti, ukiltuma, ukiltunna, ukiltu, ukilna. Nah, bisa. Bisa Ustaz. Jadi walaupun dia majhul, dia bisa juga ditasrif sesuai dengan tasrif fi'il madhi. 14 juga jumlahnya. Kalau mudhari enggak ya Ustaz ya? Bukan ya? Sama Pak. Oh, semuanya. Mudhari caranya beda sedikit. Kalau fi'il madhi tadi kan dhammah awal, kemudian kasrah huruf sebelum akhir ya. Nah, kalau fi'il mudhari beda lagi, Pak. Nah, misalnya yansuru. Ya, yansuru. Nah, kalau dia bina majhul, dhammahkan awal dan fathahkan huruf sebelum akhir. Nah, yunsaru dia. Oh iya. Yunsaru. Dhammahkan huruf pertama dan fathahkan huruf sebelum akhir. Nah, artinya sedang ditolong ini yunsaru. Tapi kalau yansuru sedang menolong. Nah, itu bedanya. Contoh lain misalnya, yal'abu. Nah, ini maklum atau majhul, Pak? Maklum ya. Maklum, ya. Kalau majhulnya yul'abu. Yul'abu. Dhammah awal ya, yul'abu dan fathah huruf sebelum akhir. Sebelum akhir. Yang nun taukid bisa ya Ustaz juga sama. Yul'abu atau yunsaru. Nah, dia bisa lagi ditasrif menjadi tasrif 14. Yunsaru, yunsarani, yunsaruna, tunsaru, tunsarani, yunsorna. Tunsaru, tunsarani, tunsaruna, tunsarina, tunsarani, tunsorna, unsaru, nunsaru. Nah, bisa juga ditambah nun taukid. Yunsoronna, yunsoronni, yunsorunna. Tunsoronna, tunsoronni, yunsornani. Tunsoronna, tunsoronni, tunsorunna, tunsorinna, tunsoronni, tunsornani. Unsoronna, nunsoronna. Nah, gitu Pak. Nun taukid khafifah bisa juga yunsoron, yunsorun, tunsoron. Tunsoron, tunsorun, tunsorin, unsoran, nunsoran. Nah, gitu. Bisa untuk semua berarti ya Ustadz ya? Bisa, Pak. Bisa untuk semua. Iya, Ustadz. Terima kasih banyak, Ustadz. Iya, sama-sama, Pak. Ustadz, saya jadi Ustadz, jadi bingung juga. Saya mau nanya yang ini, Ustadz. Berarti kalau majhul, kalau fi'il madhi kan dia mengkasrohkan huruf sebelum akhir ya, Ustadz? Iya. Berarti kalau fi'il mudhari dia memfathahkan. Dhammah awalnya dan fathah huruf sebelum akhir. Oh, itu kalau fi'il beda berarti ya Ustadz, fi'il madhi, fi'il mudhari gitu, majhulnya beda ya Ustadz? Beda sedikit aja bedanya. Kalau fi'il madhi kan dikasrohkan. Iya, Ustadz, benar. Ya. Nah, tapi kalau fi'il mudhari itu ini. Oh iya. Cara membuat fi'il mudhari bina majhul. Nah, rumusnya
dhammahkan awalnya dan fathahkan huruf sebelum akhir. Nah, fathahkan huruf sebelum akhir. Ya. Nah, gini. Beda sedikit dengan fi'il madhi ya. Kalau fi'il madhi kasrohkan huruf sebelum akhir. Nasara, nusira. Ya, la'iba, lu'iba. Doroba, duriba. Tapi kalau fi'il mudhari, dhammahkan awal dan fathahkan huruf sebelum akhir. Berarti gimana jadinya? Kalau misalnya ini. Akala ya'kulu, jadikan majhul ya'kulu. Ya'kulu. Yu'kalu. Yu'kalu. Syariba yashrabu, jadikan majhul yashrabu. Yushrabu. La'iba yal'abu, jadikan majhul. Yul'abu. Yafrahu. Yufrahu. Yadhhabu. Yadribu. Yudrabu. Nah, seperti itu. Jadi hanya didomahkan awal dan difatahkan huruf sebelum akhir. Kalau fi'il amar Ustadz gimana? Apa nanti aja belajarnya? Nggak bisa. Kalau fi'il amar nggak bisa Ustadz kalau fi'il amar. Yang bisa dimajhulkan itu hanya fi'il madhi dan mudhari. Nah, kalau fi'il amar nggak bisa. Ya, baik Ustadz. Nah, seperti itu, Mbak. Ya, baik Ustadz. Terima kasih banyak Ustadz. Iya, sama-sama. Oke, tadi ada yang mau nanya lagi, Mbak Minisari ya. Silakan. Ya, sudah. Sudah, Mbak? Sudah, Pak Ustadz. Oh, sudah. Oke, baik. Ya. Masih ada, Bapak Ibu? Sudah ya? Saya kira sudah paham semua ini, insya Allah. Amin. Ya Allah. Nah, oke. Sebagai tabarukan, malam ini kita tambah sedikit ya. Kita tambah sedikit. Nah, sebenarnya masih ada 2 lagi. Nah, ini mungkin bisa dikerjakan di rumah. Nah, untuk materi kita tambah sedikit, yaitu fi'il amar ya, Bapak Ibu. Iya, Ustaz. Oke. Nah, pembagian yang kedua dari fi'il mabni itu adalah fi'il amar. Ya, fi'il amar. Nah, apa itu fi'il amar? Yaitu kata kerja yang mengandung makna perintah pada masa yang akan datang. Nah, itu yang dikatakan fi'il amar ya, kata kerja yang mengandung makna perintah pada masa yang akan datang. Ya, kenapa saya kait dengan pada masa yang akan datang? Ya, karena fi'il amar itu nggak mungkin dikerjakan bersamaan dengan ucapannya kan. Misalnya kalau seandainya kita minta, misalnya, tolonglah unsur. Ya, unsur. Nah, unsur itu dilakukannya kapan? Pada saat dikatakan atau setelah dikatakan? Setelah dikatakan, Ustaz. Nah, setelah dikatakan. Itu makanya fi'il amar itu adalah kata kerja yang mengandung makna perintah pada masa yang akan datang. Nah, jadi pendeknya fi'il amar itu adalah kata kerja perintah. Oke. Nah, contohnya apa? Misalnya unsur yang tadi. Yang tadi ya. Ya, contohnya ya sesuai dengan fi'il madhi tadi ya. Oh, ada iya, unsur. Kalau fi'il madhinya nasara berarti unsur. Unsur. Kemudian doroba. Idrib. Ya, kataba. Uktub. La'iba. Il'ab. Ya, il'ab. Kemudian syariba. Ishrab. Ya, kemudian akala. Kul. Ya, atau ukul. Bisa kul, bisa juga ukul. Boleh 2 ya.
Boleh ukul, boleh juga kul saja. Oke, apa lagi misalnya? Lihatlah, nazara. Berarti unzur. Nah, dan lain sebagainya. Nah, ini semuanya disebut dengan fi'il amar. Unsur, ya, tolonglah. Ya, unsur. Kemudian idrib. Uktub. Il'ab. Ya, il'ab. Kemudian ishrab. Kemudian kul, makanlah. Atau ukul. Nah, boleh dua ini fi'il amarnya. Ukul, kemudian unzur. Nah, unzur. Ya, unzur. Nah, semuanya disebut fi'il amar karena dia mengandung makna perintah pada masa yang akan datang. Oke, nah inilah yang disebut dengan fi'il amar. Oke. Mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya, kenapa fi'il amar ini ada yang unsur, awalnya dhammah, kemudian ada yang awalnya kasroh, kemudian ada yang huruf akhirnya dhammah, huruf sebelum akhirnya dhammah, ada yang kasroh, dan ada juga yang fathah. Ya kan? Mungkin ada sebagian yang nanya, kenapa beda-beda fi'il amar itu? Kenapa nggak satu aja polanya? Unsur, uf'ul, udrub, kan? Ul'ub, ushrub, misalnya kan? Unzur. Nah, kalau satu aja kan gampang ya, Bu ya. Kalau satu gampang. Nah, kenapa seperti ini? Nah, karena wazannya berbeda-beda. Ya, karena wazannya berbeda-beda. Nah, kita akan bahas di sini. Ya, kita akan bahas di cara membuat fi'il amar. Wow. Nah, jadi fi'il amar itu, ya, fi'il amar sebenarnya terambilkan dari fi'il mudhari yang mukhatab dan mukhatabah. Jadi fi'il amar itu Bapak Ibu ya sebenarnya terambilkan, maksudnya asalnya itu adalah dari fi'il mudhari yang mukhatab dan mukhatabah. Apa itu mukhatab? Orang kedua laki-laki ya. Kalau mukhatabah orang kedua perempuan. Nah, itu. Kenapa hanya dua? Kenapa hanya dari mukhatab dan mukhatabah? Karena sejatinya fi'il amar itu hanya diberlakukan kepada orang kedua. Kita tidak akan mungkin memerintah orang ketiga. Iya kan? Mungkin nggak kita memerintah orang ketiga? Pergilah dia. Apakah mungkin? Tidak. Pergilah dia dua orang laki-laki. Nggak mungkin. Atau kita tidak mungkin memerintah orang pertama. Siapa orang pertama? Mutakalim ya. Mutakalim. Pergilah saya. Maksudnya gimana? Pergilah kami. Kan nggak mungkin. Ya, fi'il amar itu hanya bisa diterapkan untuk orang kedua. Gimana? Pergilah kamu. Ya, pergilah Anda. Atau misalnya tulislah oleh Anda. Nah, seperti itu. Itu makanya dia fi'il amar itu hanya terambilkan dari apa? Dari mudhari yang mukhatab dan mukhatabah. Nah, bagaimana caranya? Nah, gini. Cara membuat fi'il amar itu ada 4 langkah ya. Yang pertama, yang pertama tadi kan dia terambil dari fi'il mudhari yang mukhatab dan mukhatabah ya. Oke, berarti kalau kita ingin membuat fi'il amar dari unsur, nah contohnya unsur. Berarti dia sebenarnya terambil dari mana Bapak Ibu? Unsur.
Dari mudhari. berarti dari Yansuru. Ansuru. tansuru. Ya, dari tansuru. Tansuru. Nah, bagaimana langkahnya mengubah tansuru menjadi unsur? Nah, caranya seperti ini. Yang pertama, jazamkan akhir fi'il mudhari. Ya, cara pertama apa? Jazamkan akhir dari fi'il mudhari. Nah, kan tadi tansuru ya, Bapak Ibu. Nah, tansuru. Jazamkan akhirnya. Kira-kira jadi apa dia? Tansuru. Tansur. Ingat, tansuru ini jenis apa? Mudhari sahih akhir, mu'tal akhir, atau af'alul khamsah? Sahih akhir. Sahih akhir. Kalau sahih akhir, tanda jazamnya apa Bapak Ibu? Sukun. Nah, sukun. Berarti tansuru, jazamkan. Berarti Tansur. Oke, tansur. Oke. Jazamkan akhir mudhari, berarti menjadi tansur. Oke, ini langkah satu. Kemudian langkah kedua, ya, buang huruf mudharaahnya. Nah, Bapak Ibu pernah dengar istilah huruf mudharaah? Nah ya, mudharaah itu adalah huruf yang mengawali fi'il mudhari. Nah, itu namanya huruf mudharaah. Nah, huruf mudharaah itu ada 4. Ada hamzah, ada nun, ada ya, ada ta. Atau yang kita singkat dengan anita atau anaitu. Ya, nah itu namanya huruf mudharaah. Nah, langkah kedua setelah menjazamkan akhirnya, buang huruf mudharaahnya. Tansur. Kalau kita buang huruf mudharaah jadi apa dia Bapak Ibu? Tidak jadi, bisa dibaca. Tidak bisa dibaca. Ya, unsur gitu ya. Nggak bisa dibaca. Karena awalnya sukun. Tidak mungkin kita mengawali bacaan dengan huruf yang sukun. Oke, tidak bisa dibaca, benar Bu. Nah, karena tidak bisa dibaca, ya, karena tidak bisa dibaca, maka tambahkan. Nah, langkah selanjutnya, tambahkan hamzah wasol di awalnya. Nah, ini langkah ketiga. Apa itu hamzah wasol? Hamzah wasol itu adalah hamzah untuk mengawali bacaan. Ya, hamzah wasol adalah hamzah untuk mengawali bacaan dari huruf yang sukun. Artinya hamzah wasol itu hamzah yang hanya dibaca kalau dia di awal. Tapi kalau dia di tengah itu tidak dibaca. Nah, kalau ditambahkan hamzah wasol maka dia jadi apa, Bapak Ibu? Unsur. Nah, belum jadi unsur dia. Belum Ustaz. Karena baru hamzahnya. Oh iya. Baru Harakatnya hamzahnya belum yang ada. ditambah. Harakatnya belum ada. Ya, harakatnya belum ada. Nah, baru kita butuh langkah yang keempat. Ya. Apa langkah yang keempat? Harkati hamzah wasol. Hamzah wasol sesuai dengan harkat ain fiilnya. Nah, ain fiil ini istilah ilmu shorof ya, Bapak Ibu. Ain fiil ini adalah huruf yang di tengah. Oh, iya. Nah, itu ain fiil namanya. Nasoro. Mana yang ain fiil di sini? Nasoro. Berarti huruf shad. Nah, huruf shad. Jadi ain fiil itu adalah setiap huruf yang di tengah. Kalau fiil itu 3 huruf, Bapak Ibu. Ya, dipandangnya dari fiil madhi. Ya. Ain fiil itu yang di tengahnya kalau dia berbentuk fiil madhi.
Nasoro berarti ain fiilnya huruf Sod. Sod. Doroba Ro. 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 Jalasa Lam. Lam. Nah, itu namanya ain fiil. Nah, harkati hamzah wasol sesuai dengan harkat ain fiil. Dengan ketentuan ya. Dengan ketentuan jika ain fiilnya dhammah maka hamzah wasolnya juga dhammah. Oke, 1. 2. Jika ain fiilnya fathah atau kasroh ya, maka hamzah wasolnya berharkat kasroh. Nah, ini konsepnya. Jadi harkat hamzah wasol itu hanya 2, Bapak Ibu. Kalau tidak dhammah berarti Kasroh. kasroh. Nah, itu ketentuannya. Jadi setelah kita menambahkan hamzah wasol di awal, kita harus masuk ke langkah yang keempat. Harkati hamzah wasol sesuai dengan harkat ain fiil. Nah, ain fiil ya. Dengan ketentuan jika ain fiil dhammah, maka hamzah wasol juga dhammah. Tapi kalau ain fiilnya fathah atau kasroh ya, maka hamzah wasolnya kasroh. Tidak ada hamzah wasol yang berharkat fathah. Nah, itu yang perlu diingat. Ya, tidak ada hamzah wasol yang berharkat fathah. Nah, menjadi apa dia kira-kira Bapak Ibu? Yang tansuru. Unsur atau insur? Unsur. Kenapa unsur? Karena ain fiilnya dhammah. Nah, oke. Karena ain fiilnya dhammah, maka harkat hamzah wasalnya juga dhammah. Jadi apa bacaannya? Unsur. Unsur. Nah, seperti itu. Itu cara bikin, itu langkah praktis dalam membuat fiil amar. Nah, jadi fiil amar ini nggak sembarangan cara bacanya. Ya, ada aturan yang harus kita ikut. Nah, sekarang Bapak Ibu. Il'ab atau tal'abu. Bukan tal'abu. La'iba. Yal'abu. Tashrabu ya. Tashrabu. Kira-kira tashrabu fi'il amarnya apa Bapak Ibu? Tashrabu. Nah, berarti kalau kita ingin tahu fi'il amarnya, kita jalankan langkah yang 4 ini. Oke, sekarang tashrabu. Gimana cara mengubah tashrabu menjadi fi'il amar? Jazamkan akhir fi'il mudhari. Nah, oke. Pertama, tashrabu, jazamkan akhirnya. Jadi apa dia Bapak Ibu? Jadi tashrab. Nah, tashrab. Oke, tashrab. Oke, kenapa sukun tanda jazamnya? Karena dia fi'il mudhari sahih akhir. Oke. Kemudian langkah kedua. Buang huruf mudhari'ahnya. Nah, buang huruf mudhari'ahnya. Tashrab. Jadi apa dia? Tidak bisa dibaca kata Ibu. Tidak bisa dibaca ya. Shrab gitu. Oke. Karena tidak bisa dibaca, maka masuk langkah ketiga. Apa langkah ketiga? Tambahkan hamzah wasol di awalnya. Nah, tambahkan hamzah wasol. Oke, maka jadi belum bisa juga dibaca. Karena belum diharkati ya. Nah, baru kita masuk langkah keempat. Ya. Apa langkahnya? Harokati hamzah wasol sesuai dengan harokat ain fi'il dengan ketentuan titik kedua. Nah, syrob. Nah, kira-kira ain fi'ilnya fathah, kasroh, atau dhammah, Bapak Ibu? Fathah, Ustaz. Nah, kalau fathah berarti rumusnya?
Maka hamzah wasolnya berharokat kasroh. Berarti hamzah wasolnya kasroh. Berarti ushrob atau ishrob. Ishrob. Oke. Ishrob. Karena ain fiilnya tidak berubah. Nah, ain fiilnya nggak berubah. Yang berubah itu cuma harkat hamzah wasolnya. Nah, seperti itu. Ishrob. Ya. Ishrob. Kalau tajlisu, apa kira-kira? Tajlisu. Ijlis. Ijlis. Kenapa ijlis, Pak? Jazamkan akhirnya. Berarti menjadi tajlis. Oke, sesudah itu buang huruf mudharaahnya. Buang huruf mudharaahnya. Jadi tidak bisa dibaca. Kemudian yang ketiga, tambahkan hamzah wasol di awalnya. Menjadi belum bisa dibaca. Kemudian yang keempat, harkati hamzah wasol dengan ketentuan dengan harkat ain fiil. Oke, sekarang tajlisu. Ain fiilnya harkat apa, Bapak Ibu? Tajlisu. Kasroh. Berarti hamzah wasolnya kasroh juga, Ustaz. Nah, berarti ijlis ya. Oke, ijlis. Nah, seperti itu. Itu cara bikin fi'il amar. Kira-kira bisa dipahami, Bapak Ibu? Insya Allah bisa, Ustaz. Nah, gampang sekali ya. Tapi kalau tarmi, lemparlah, ya. Kira-kira tarmi fi'il amarnya apa kira-kira? Tarmi. Irmi. Nah, coba awalnya jazamkan akhirnya, maka dia berubah menjadi tarmi. Nah, tarmi pakai masih ada ya-nya, Pak? Masih, Ustaz. Ya. Tanpa ya atau tanpa ya. Oh iya, udah dibuang. Kenapa tanpa ya? Karena fi'il mudhari'. Karena dia fi'il mudhari' mu'tal akhir ya, tanda jazamnya hazaf huruf ila. Oke, terus buang huruf mudharaahnya, berarti apa bacaannya nih? Dua huruf nih. Nggak bisa dibaca. Oke, karena nggak bisa dibaca, tambahkan hamzah wasol di awal. Masih belum bisa dibaca ya. Kemudian harkati hamzah wasol sesuai dengan harkat ain fi'il. Tarmi, apa harkat ain fi'ilnya, Pak? Kasroh. Kasroh. Berarti bacaannya irmi. Nah, irmi. Ada ya-nya? Tidak, Ustaz. Tidak. Nah, seperti itu. Nah, kira-kira bisa dipahami, Bapak Ibu? Kalau yang akhirnya huruf ilat dibuang huruf ilat ya, Ustaz ya? Iya, kalau dia mu'tal akhir, berarti jazamnya dengan membuang huruf ilat. Nah, itu makanya ya-nya hilang, Pak, di sini. Tarmi. Berarti menjadi tarmi tanpa huruf ya. Oh iya, jazamnya membuang huruf ilat. Nah, dijazamkan dia. Ya-nya dibuang. Iya. Oke. Nah, tapi kalau fi'il mudhari' setelah membuang huruf mudhari'ah sudah bisa dibaca, maka langkah ketiga dan keempat tidak perlu dilakukan. Contoh, misalnya tukarrim. Ya, tukarrim. Tukarrim ini artinya memuliakan. Ya, tukarrimu. Kira-kira apa fi'il amar tukarrimu, Bapak Ibu? Ikrim. Nah, coba tukarrimu. Ya, kita mulai langkah pertama. Langkah pertama jazamkan akhirnya. Jadi apa dia? Tukarrimu. Tukarrim. Tukarrim. Ya, Karim. Bukan tukarin ya. Tukarrim. Oke, langkah kedua. Buang huruf mudhari'ah. Buang huruf mudhari'ah berarti Karim. Nah, karim. Oke. Apakah sudah bisa dibaca, Bapak Ibu? Karim? Bisa, Ustaz. Sudah bisa. Kalau sudah bisa dibaca, setelah membuang huruf mudhari'ah, maka langkah ketiga dan keempat tidak perlu dilakukan.
Nah, itu konsepnya. Jadi fi'il amar dari itu karim, karim, mulia. Nah, karim, muliakanlah olehmu. Nah, seperti itu. Kalau seperti kola itu, Ustaz? Nah, kalau kola, ya, dia dari takulu, Pak. Takulu. Takulu. Oke, sama aja caranya. Takulu. Gimana caranya? Jazamkan akhirnya. Takulu. Jadi apa dia? Takul. Nah, jadi takul. Ya. Apa? Takul. Takul berarti takul. Nah, oke, terus. Yang kedua, buang huruf mudharaahnya. Berarti Kul. Kul. Nah, kul. Oke. Apakah perlu ditambahkan hamzah wasal, Bapak Ibu? Tidak. Tidak perlu. Kenapa tidak perlu? Karena sudah bisa dibaca. Karena sudah bisa dibaca. Oke. Tapi di sini ada dua huruf sukun bertemu ya. Satunya waw, satunya lam. Oke. Dalam ilmu shorof, khususnya ilmu i'lal, nanti kita akan bahas, kalau ada dua huruf sukun bertemu, ya, maka yang satunya huruf ilat, ya, waw ini namanya huruf ilat, dan yang satunya huruf sahih, yaitu lam, maka yang huruf ilatnya harus dibuang. Ya, huruf ilatnya harus dibuang, Pak. Nah, sehingga dari kul, ketika wawnya dibuang, jadi apa dia? Kul. Nah, kul. Nah, itu makanya fi'il amar dari qala itu adalah kul. Nah, terambilkan dari takul, ya. Jazamkan akhirnya menjadi takul, kemudian buang huruf mudharaahnya menjadi kul, kemudian bertemu dua huruf yang sukun, maka buang yang huruf ilatnya. Maka dia menjadi kul. Nah, qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, qul, nah itu fil amar, Pak. Fil amar, Ustaz. Nah, fil amar semua itu. Terima kasih banyak, Ustaz. Ya, sama-sama, Pak. Nah, seperti ini, Bapak Ibu, ya. Mungkin kalau yang ada dua bentuk begitu, Ustadz, kalau boleh bertanya itu ya. Gimana, Ustadz? Yang tadi yang akala itu, Ustadz, ada dua bentuk fi'il amarnya. Nah, kalau itu masuk dalam ini, Mbak. Itu nanti dia masuk i'lal juga. Ya. Ukul. Nah, dia takul. Di sana itu asalnya adalah ukul harusnya ya. Ukul. Nah, di sana boleh membuang hamzah yang pertamanya karena banyaknya penggunaan. Nah, dalam bahasa Arab itu ada istilahnya kathratul isti'mal. Ya, kathratul isti'mal. Maksudnya seringnya digunakan. Ya, maka karena sering digunakan, maka di sana boleh membuang hamzah wasalnya. Jadi dari takulu ya, menjadi takul. Takul. Oke, setelah takul buang huruf mudharaah. Jadi apa dia? Kul. Ya, kul. Bisa kul. Ya, karena tidak bisa dibaca, tambahkan huruf hamzah wasal di awal. Nah. Oke. Hamzah wasal di awal. Apa bacaannya? Belum ya, belum bisa. Nah, terus karena ain fi'ilnya dhammah, maka hamzah wasalnya juga dhammah. Nah, dhammah berarti jadi ukul. Ukul, harusnya kan ukul. Oke. Nah, di sini ya dalam ilmu i'lal nanti ada kaidah khusus untuk beberapa kalimat. Ada kul, ada mur, ada khudh. Ada 3 kalimat ini yang boleh hamzah wasalnya dibuang. Ya. Nah, setelah ini hamzah wasalnya dibuang. Jadi apa dia? Nah, nggak bisa dibaca ya.
Nah, karena tidak bisa dibaca, supaya dia ringan diucapkan, maka hamzah yang di awalnya juga dibuang. Nah, maka dia menjadi kul. Nah, jadi kalimat yang seperti ini hanya ada 3, Pak, ya. Ada kul, kemudian ada khud, kemudian satu lagi ada mur. Ya, kul artinya makanlah. Ya, kul ini artinya makanlah. Khud, ambillah. Mur, perintahkanlah. Nah, ini kaidah-kaidah istimewa ini, khusus untuk yang 3 ini. Jadi boleh fi'il amarnya ukul, ukhud, ataupun ukmur. Nah, kemudian boleh juga kul, khud, dan mur. Nah, ini alasannya adalah karena 3 kalimat ini sering digunakan dalam keseharian orang Arab. Karena dia sering digunakan, maka dengan tujuan meringankan, ya, maka hamzah wasal dengan huruf pertamanya dibuang. Nah, seperti itu, Mbak. Ya, baik Ustadz. Terima kasih banyak Ustadz. Ya, sama-sama. Oke, mungkin Bapak Ibu, ya, malam ini kita hanya bisa sampai di poin yang kedua dari fi'il amar, ya. Nah, insya Allah besok malam kita akan selesai semua membahas fi'il, ya. Jadi minggu ini kita selesai fi'il, nah minggu depan selesai juga harof. Nah, jadi isim fi'il harof ini adalah jantungnya ilmu nahu. Bapak Ibu, kalau paham rincian isim fi'il harof, nah itu sudah berapa ya? Sudah 70% ilmu nahu sudah dikuasai. Nah, yang sisanya, nah itu mengikuti kepada rincian isim fi'il dan harof. Nah, itu makanya saya harapkan Bapak Ibu, materi yang sudah kita bahas terkait dengan rincian isim dan fi'il, nah, ya insya Allah harof juga minggu depan, nah itu benar-benar dipahami ya. Kalau ada yang ragu nanti bisa ditanyakan. Nah, karena pengaruhnya sangat besar untuk materi-materi setelahnya. Oke. Mungkin sampai di sini dulu ya. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Terima kasih banyak, Ustaz. Terima kasih Ya, banyak, sama-sama, Ustaz. ya, sama-sama Bapak Ibu. Ya. Oke, saya mohon izin duluan, Bapak Ibu. Ya, Ustaz.